Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberi kenikmatan, kenikmatan sehat, kuat dan kebahagiaan. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman unta menuju ke zaman Toyota. Baik, selamat pagi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar masih sama seperti minggu lalu ya, bersama Ustadz Tegar Faik Wiji Wicaksono. Di sini Ustadz akan mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, jika kemarin kita membahas tentang teks deskripsi yang mana kalian sudah berusaha untuk mengerjakan latihan atau tugas yang sudah Ustadz berikan. Nah, pada kesempatan kali ini untuk para santriku di kelas 7, nah kalian akan membahas tentang materi baru. Apa itu materi baru? Nah, sebelum kita ke materi baru, bagaimana dengan materi yang ada di pekan lalu, teks deskripsi adalah ada kesulitan atau tidak ya? Bagaimana? Sudah paham nggak? Nah, jika di pekan lalu kita membahas tentang teks deskripsi, yang mana teks deskripsi itu merupakan penggambaran atau penjelasan, penerangan dari pengarang dalam membuat sebuah teks tulisan mendeskripsikan. Jika kemarin Ustadz tugaskan kepada kalian untuk membuat sebuah teks deskripsi dengan tema pengalaman kalian selama pandemi COVID-19. Tentunya di rumah ya, karena kalian belajar dari rumah. Ustadz ingin tahu sih apa aja sih kegiatan kalian selama di rumah tersebut dengan membubuhkannya atau menuliskannya melalui sarana atau materi teks deskripsi. Ya, jadi untuk para santriku kelas 7 sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang teks narasi. Apa sih itu teks narasi? Nah, di sini pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang teks narasi. Nah, bagaimana? Penasaran ya? Mari kita bahas. Nah, teks narasi disebut juga sebagai sebuah cerita, sama dengan yang kita bahas pada pekan lalu, yaitu teks deskripsi. Kan sama-sama cerita tuh. Nah, sama juga dengan teks narasi. Nah, bedanya apa Ustadz? Nah, teks narasi dapat berisikan fakta, fiksi, atau rekaan ini dihayalkan oleh penulisnya, yang berisi fakta misalnya biografi dan autobiografi. Sedangkan yang berupa fiksi adalah novel, cerpen, cerbung dan sebagainya. Nah, di sini ada yang ingin bertanya nggak? Oh iya, di sini ada dua kata yang mungkin buat kalian baru ya, yaitu biografi dan autobiografi. Biografi ini adalah penggambaran atau penjelasan dari biodata. Biodata itu nama ya, tempat tanggal lahir, misalnya asal kota, riwayat pendidikan. Nah, bedanya apa dengan autobiografi? Ustaz akan terangkan ya secara sederhana supaya kalian mudah dalam memahaminya. Nah, biografi ini adalah sebuah penjelasan atau penerangan biodata atau identitas dari tokoh tertentu atau orang tertentu yang ditulis oleh pengarang. Pengarangnya ini orang lain. Nah, begitu. Nah, sebaliknya dengan autobiografi
ini sama penggambaran atau penjelasan tentang identitas seseorang atau tokoh tertentu, namun ditulis atau dikarang atau yang menuliskan itu adalah dari tokoh tersebut, jadi orang tersebut. Jadi autobiografi itu di mana penulis dari biodata tersebut, dari penjelasan identitasnya itu adalah dari orang tersebut atau mandiri. Beda dengan yang biografi itu dituliskan, misalnya wartawan nih, misalnya nih contoh ya, yang biografi, wartawan menuliskan biodata atau identitas dari presiden gitu ya, Presiden Jokowi misalnya, diberi sebuah atau ditampilkan di koran ya, biodata tentang tokoh tertentu, misalnya presiden gitu ya, atau misalnya kalau dalam Islam biodata tentang pahlawan-pahlawan Islam atau pahlawan nasional, atau dalam misalnya biografi tentang Rasulullah SAW, itu kan ditulis oleh orang lain, artinya bukan ditulis oleh yang bersangkutan. Nah, sedangkan autobiografi sebaliknya. Autobiografi itu seperti yang Ustaz paparkan tadi, bahwa autobiografi merupakan penjelasan biodata yang ditulis, yang mana penjelasannya tersebut atau penggambarannya ditulis oleh orang tersebut. Jadi misalnya nih, Ustadz ingin menggambarkan diri Ustadz itu, menulis biodata atau identitas, maka itu termasuk dalam autobiografi, karena yang menulis biodata atau identitas itu merupakan yang bersangkutan atau orang tersebut, bukan ditulis oleh orang lain, begitu ya. Nah, ada yang belum jelas? Nah, nanti kita sambung diskusinya via Telegram grup kelas kalian masing-masing di kelas 7 pastinya. Nah, di sini ada yang fakta dan juga yang fiksi. Fakta itu seperti deskripsi, fakta itu yang berdasarkan dengan kenyataan. Jadi nyata gitu ya kan. Seperti kalian kemarin latihan membuat teks deskripsi itu juga berdasarkan pengalaman kalian kan. Pastinya itu, karena pasti bukan khayalan. Kalau khayalan maka masuknya ke fiksi. Nah, fiksi ini merupakan cerita khayalan ya. Nah, cerita khayalan itu biasanya kalau kalian yang pernah baca novel atau cerpen, nah mulai sekarang kalian harus baca tuh novel atau cerpen sehingga kalian bisa paham mana fakta dan mana yang fiksi, dan juga bisa menambah wawasan pengetahuan kalian. Begitu ya. Bisa membedakan ya biografi dan autobiografi, fakta dan fiksi. Nah, kalau misalnya ada yang ditanyakan atau kurang jelas, bisa ditanyakan di grup Telegram. Begitu. Baik, selanjutnya. Nah, teks narasi kan memiliki tujuan sama dengan teks deskripsi yang juga memiliki tujuan. Apa itu tujuan teks narasi? Yang pertama, tujuannya adalah menulis karangan untuk memberikan informasi atau wawasan dan memperluas pengetahuan para pembaca, memberikan pengalaman estetis kepada pembaca. Nah, sama dengan teks deskripsi, jika teks deskripsi juga sama memberikan informasi. Nah, tapi bedanya di sini adalah memberikan informasi atau wawasan dan memperluas pengetahuan para pembaca, memberikan pengalaman estetis. Nah, ada kata estetis nih. Kalian tahu nggak sih apa itu estetis? Tahu nggak? Estetis itu merupakan sinonim atau persamaan kata atau nama lain dari keindahan. Iya, keindahan. Jadi estetis itu ya, silakan kalian catat di buku catatan kalian. Estetis sama dengan keindahan. Jadi memberikan pengalaman keindahan atau yang indah kepada pembaca, sehingga nanti ketika membaca teks narasi, pembaca tidak akan bosan karena kan bagus, indah begitu ya, menarik, seperti itu. Berikutnya
memberikan informasi kepada pembaca berupa pengalaman yang disajikan secara estetis. Nah, ada kata estetis lagi nih. Memberikan informasi kepada pembaca berupa pengalaman yang disajikan secara estetis. Nah, sama nih, sama yang pertama juga, memberikan informasi berupa pengalaman. Jadi sama seperti teks deskripsi, hanya bedanya yang ini teks narasi ini disajikannya secara estetis. Jika teks deskripsi itu menggambarkan atau menceritakan seperti kalian ya, yang kalian membuat latihan itu teks deskripsi, kalian membuat pengalaman kalian selama belajar dari rumah di masa pandemi ini, pandemi COVID-19. Nah, bedanya di sini ada sisi keindahan atau nilai-nilai keindahan yang dibubuhkan oleh atau dituliskan oleh penulis atau pengarang. Nah, selanjutnya pemberian informasi kepada pembaca dengan adanya kronologi suatu peristiwa yang dilengkapi dengan unsur-unsur narasi. Nah, di sini ada juga informasi yang ditulis oleh pengarang kepada pembaca dengan adanya kronologi. Kronologi adalah urutan suatu peristiwa ya, urutan-urutan itu dari awal terjadi, misalnya dari awal mula adanya misalnya konflik dalam cerita tersebut atau puncak masalah dari cerita tersebut, pasti ada awalnya yang akan dicantumkan oleh penulis atau pengarang. Nah, kronologi ini merupakan urutan ya, seperti yang saya sampaikan. Kronologi itu merupakan urutan, jadi urutan suatu peristiwa. Pasti ada urutannya, nggak mungkin sebuah peristiwa terjadi begitu saja. Pasti ada sebab akibat. Sebabnya apa, akibatnya apa. Nah, itu yang dimaksud dengan kronologi. Nah, berikutnya menyampaikan sebuah pengalaman yang hanya untuk hiburan semata. Nah, di sini teks narasi juga selain memberikan informasi dan juga memperluas wawasan dan juga pengetahuan, di sisi lain ada juga untuk hiburan semata. Nah, hiburan semata di sini bisa dikatakan bahwa ini bagian dari nilai estetis, di mana keindahan itu ya menyatu dengan salah satunya dengan hiburan di dalamnya. Karena bagaimana sesuatu bisa dikatakan indah ya, atau disebut sebagai keindahan, di dalamnya ada sesuatu yang menarik, ada hiburan di sana ya, sehingga pembaca tidak akan merasa bahwa ini kok membosankan ya, hanya tulisan saja gitu, nggak ada yang lain gitu, tulisannya juga monoton. Monoton itu artinya hanya itu saja gitu, bosan jadinya. Nah, supaya tidak bosan akan diberi tuh bumbu-bumbu ya, seperti kalian masak kan, misalnya masak sup gitu, kalian nggak mungkin hanya memberikan sayuran dan air saja, pasti ada bumbu yang lain, ada garam, terus ada yang lain-lain ya, bumbu racik yang lain begitu. Nah, itu juga ada dalam teks narasi. Jadi teks narasi tidak hanya sekedar teks yang isinya hanya berisikan sebuah kronologi atau urutan sebuah peristiwa, tapi di dalamnya juga ada nilai keindahan. Nah, dalam nilai keindahan ini mencakup hiburan dan juga untuk menambah informasi, wawasan, begitu ya. Baik, selanjutnya ada unsur pembangun teks narasi. Nah, sorry, di sini Ustadz masih menuliskan teks deskripsi, tapi sebenarnya ini teks narasi. Nanti akan Ustadz edit untuk bikin. Oh iya, tenang saja ya, Ustadz belum sampaikan bahwa ini nanti filenya silakan kalian bisa unduh di e-learning. File ini nanti akan Ustadz sertakan juga contoh-contohnya ya. Ya, nanti ini tenang saja, Ustadz akan edit ya. Tidak usah khawatir. Baik, yang pertama ada tokoh. Tokoh kalian sudah pernah dengar kan apa itu tokoh? Tokoh tahu kan? Bukan toko ya, tokoh beda. Kalau toko itu warung ya. Ya, semacam warung gitu dan nggak ada hanya. Kalau ini tokoh ada H di sini. Bukan warung ya, warung toko namanya. Nah, tokoh merupakan pelaku yang terdapat dalam sebuah teks narasi. Tokoh dalam teks naratif biasanya dibedakan menjadi beberapa jenis.
sesuai dengan keterlibatan dalam cerita dibedakan antara tokoh utama dan tokoh tambahan. Baik, di sini Ustadz akan menjelaskan tentang apa itu tokoh utama dan apa itu tokoh tambahan. Nungguin ya. Baik, jadi tokoh utama merupakan tokoh yang mendominasi dalam sebuah cerita dari awal sampai akhir cerita. Tokoh yang mendominasi dari awal sampai akhir cerita dan selalu dibahas dalam cerita tersebut, selalu muncul setiap halaman dalam paragraf tersebut. Ya, bukan hanya halaman, terkadang sampai paragraf-paragrafnya juga banyak sekali menampilkan tokoh utama tersebut. Nah, berikutnya ada tokoh tambahan. Tokoh tambahan apa sih? Tokoh tambahan merupakan tokoh untuk yang berfungsi sebagai tokoh pendukung. Ya, di sini tokoh tersebut merupakan pendukung dari tokoh utama. Dalam sebuah cerita kan nggak mungkin hanya ada tokoh utama saja, pasti ada tokoh-tokoh lainnya supaya berinteraksi untuk pengembangan sebuah cerita. Nah, tokoh tambahan ini sendiri biasanya disebut dengan figuran ya. Kalau kalian pernah dengar itu, misalnya di film atau di sinetron gitu ya. Nah, itu tokoh tambahan yang tugasnya untuk mendukung cerita yang dibangun oleh tokoh utama. Karena nggak mungkin tokoh utama hanya berdiri sendiri. Begitu juga dengan tokoh tambahan. Tokoh tambahan juga nggak mungkin kan bisa berdiri sendiri tanpa adanya tokoh utama. Nah, tokoh utama dan tokoh tambahan ini saling mendukung satu sama lain untuk pengembangan daripada cerita. Biasanya pengarang itu memberikan beberapa tokoh tambahan, ya bisa 3, 4, 5 bergantung kebutuhan untuk pengembangan cerita. Begitu ya. Nah, selanjutnya, oh iya, untuk tokoh sendiri, tokoh itu misalnya bisa menampilkan nama. Jika kalian pernah membaca, ya membaca cerpen, membaca komik, membaca novel, tokoh biasanya disebut dengan aku atau nama, ya. Nama biasanya akan disebut nama, misalnya Budi, Adi, Andi, dan lain-lain itu disebut dengan tokoh. Ada juga yang enggak, yang lain yaitu penyebutannya dengan aku, ya biasanya seperti itu. Biasanya ini terdapat dalam teks cerita pendek. Nah, silakan kalau kalian masih penasaran bisa baca teks cerita pendek dengan judul apapun, dengan jenis apapun itu teks cerita pendeknya. Yang penting kalian bisa tahu nih apa yang dimaksud dengan tokoh seperti yang Ustadz paparkan barusan. Nah, selanjutnya ada alur atau plot. Alur merupakan rangkaian peristiwa atau kejadian yang disusun berdasarkan hubungan kausalitas. Ya, jadi alur ini merupakan rangkaian peristiwa atau kejadian yang disusun berdasarkan hubungan kausalitas. Nah, ada kausalitas nih. Kalian tahu nggak apa itu kausalitas? Nah, kalau tidak tahu, kausalitas merupakan, catat ini di buku catatan kalian, kausalitas sama dengan sebab akibat. Jadi, rangkaian peristiwa atau kejadian yang disusun berdasarkan hubungan sebab akibat. Ya, jadi alur itu nanti kalian akan mengetahui nih setelah membaca full dari awal sampai akhir, membaca penuh, membaca tuntas dalam sebuah teks narasi. Nah, silakan kalian bisa baca di buku paket. Kalian buka buku paket kalian, buku paket bahasa Indonesia yang terbaru yang sudah kalian dapat. Nah, kalian cari di daftar isi, buka bab 2. Bab 2 tentang materi teks narasi. Nah, di sana ada tuh ya, di lembar kedua itu ada bacaan tentang teks narasi. Nah, silakan kalian baca. Nah, kalau sudah nanti kalian baca, ini adalah tugas untuk kalian. Kalian pasti akan tahu sih apa alurnya. Alur itu terbagi menjadi 3. Ada alur maju,
alur mundur, dan alur campuran. Alur maju biasanya ditandai dengan contohnya begini nih, sederhana saja ya. Alur maju contohnya begini. Misalnya diceritakan di awal cerita, misalnya ada sebuah bayi yang lahir, ada sebuah anak kecil, atau seseorang yang terlahir sendiri begitu ya. Lalu diceritakan tuh dari kecil, ya dari dia sendiri, akhirnya dia memiliki teman, akhirnya dia bisa dewasa, bisa sekolah, nah akhirnya dia menjadi orang yang sukses, dia akhirnya menjadi orang kaya dan lain sebagainya, sehingga akhirnya dia meninggal. Nah itu yang dimaksud dengan alur maju. Jadi ceritanya itu maju ke depan gitu, dari kecil, akhirnya remaja, dewasa, sampai akhirnya tua dan meninggal. Nah kan maju itu ya, lurus terus maju ke depan ceritanya. Nah itu yang disebut dengan alur maju. Berbanding terbalik dengan alur mundur. Alur mundur maka akan berbeda. Ceritanya misal diawali dengan orang yang sukses terlebih dahulu, orang yang kaya raya, orang yang sukses. Lalu ditampilkan bahwa dia atau diceritakan bahwa dia mulai bangkrut usaha-usahanya, akhirnya dia tidak punya pekerjaan lagi, tidak memiliki uang karena kebangkrutan tersebut, akhirnya dia sakit-sakitan dan akhirnya meninggal. Nah itu kan ke belakang, dari dia sukses, bangkrut, tidak punya uang, akhirnya dia sakit-sakitan dan akhirnya meninggal. Nah seperti itu yang dimaksud dengan alur mundur. Adapun alur campuran merupakan kombinasi di antara keduanya. Biasanya ini terjadi untuk cerita-cerita yang kompleks, ada di teks cerpen atau teks novel paling banyak itu ya. Jadi alur maju seperti yang saya tampilkan tadi, nanti di tengah cerita alur itu akan mundur ke belakang, nanti maju lagi. Nah nanti pada saat itu akan ada alur lagi di penceritaan dari pengarang atau penulis yang menggambarkan masa lalu. Masa lalu kan mundur itu. Nah, itu yang dimaksud dengan alur campuran. Berikutnya ada latar atau setting. Nah, apa sih fungsi dari latar atau setting? Fungsinya untuk memberi konteks cerita. Latar dibedakan menjadi 3 macam, yaitu latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Latar waktu yang dimaksud di sini bisa saja menunjukkan jam, bisa menunjukkan tanggal, hari, bulan, atau tahun, dan bahkan menunjukkan waktu ya, seperti pagi hari, siang hari, sore, malam, bahkan tengah malam. Itu yang dimaksud dengan latar waktu. Berikutnya ada latar tempat. Nah, latar tempat ini ya pasti kalian sudah tahu kan, latar tempat. Tempat pasti tentang menggambarkan atau menjelaskan tentang tempat di rumah. Nah, atau lebih spesifik lagi di kamar, di ruang tamu. Misalnya di sekolah, lebih rinci lagi atau lebih detail lagi, maka di sekolah tersebut bisa saja di ruang kelas, di ruang guru dan lain sebagainya ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya latar yang terakhir yaitu latar suasana. Latar suasana di sini adalah penggambaran suasana dari cerita ya, dari jalannya cerita tersebut. Misalnya marah, suasananya tegang gitu ya, karena marah. Biasanya kalau dalam cerita ada konflik biasanya. Nah, nanti akan ada marah ya, marah. Suasana-suasana dari tokoh-tokoh tersebut misalnya terjadi perkelahian. Nah, itu kan suasana menegangkan ya. Suasana dengan penuh kemarahan. Ada misalnya dalam hal tersebut, setelah itu mulai datang orang ketiga untuk mediasi, akhirnya tidak berkelahi tersebut. Akhirnya mereka tidak berkelahi, saling memaafkan dan mereka berpelukan. Akhirnya mereka bisa rukun begitu. Nah, akhirnya mereka senang. Nah, latar suasana yang digambarkan adalah latar suasana yang menyenangkan ya, atau senang seperti itu. Bagaimana dengan latar suasana selain marah dan senang? Ada, yaitu latar suasana misalnya hening, situasi dari setelah kalian membaca ya,
bahwa tokoh, misalnya penggambaran sebuah tokoh tersebut merupakan tokoh yang religius, ya suka ke masjid untuk melaksanakan ibadah, sholat 5 waktu, sholat sunnah dan amalan-amalan agama yang lain gitu. Nah, di sana dia bersujud, ya. Setelah itu dia memohon dengan penuh tangis, ya. Nah, itu biasanya penggambaran suasana itu bisa digambarkan dengan suasana sedih ataupun hening, ya, syahdu begitu ya. Atau hening di sekitarnya, misalnya tidak ada suara apa-apa, hanya dia sendiri. Nah, itu suasana hening. Begitu ya. Nah, baik. Berikutnya ada judul. Nah, judul merupakan eh, penggambaran atau penggabungan yang mengacu pada tokoh, tema, latar maupun kombinasi antara beberapa unsur tersebut. Nah, judul di sini yang ingin Ustadz sampaikan adalah ketika kalian ingin membuat sebuah judul, ya, dalam teks apapun, entah itu teks deskripsi, cerpen, apalagi teks narasi, kalian harus membuat cerita terlebih dahulu. Jadi bukan judul dulu, bukan. Kalian harus membuat cerita dulu, misalnya 1 halaman gitu ya. Kalian membuat cerita seperti kalian pekan lalu berlatih untuk membuat teks deskripsi. Jadi kalian tulis dulu itu teksnya. Setelah selesai, nah kalian baca lagi tuh, benar atau enggak. Kalau sudah benar, baru kalian tentukan apa judulnya. Kenapa begitu Ustadz? Kalau judul dilakukan atau dituliskan terlebih dahulu, maka nanti pembahasannya akan sempit, tidak bisa meluas. Beda dengan kalian membuat teks terlebih dahulu, pembahasannya banyak, pembahasannya luas, sehingga baru judullah yang mengikuti daripada cerita tersebut. Bukan cerita yang mengikuti judul, tapi judul yang mengikuti atau rangkuman dari cerita tersebut. Seperti itu. Nah, berikutnya ada tema. Tema merupakan makna cerita. Tema adalah sejenis komentar terhadap pokok masalah atau subjek. Tema mengandung sikap dari pengarang terhadap pokok cerita atau subjek. Secara sederhana seperti ini. Tema adalah pembahasan atau sebuah inti dari cerita tersebut yang ditulis oleh pengarang untuk disampaikan kepada pembaca. Misalnya tema ya, kalau ceritanya membahas tentang sebuah pahlawan Islam, misalnya Khalid bin Walid gitu ya. Nah, kira-kira temanya apa ya? Tahu nggak? Bisa jawab? Betul sekali, temanya adalah kepahlawanan. Nah, ada lagi nih, misalnya ada sebuah teks narasi nih yang isinya tentang sekolah, ya, menceritakan tentang pengalamannya belajar di sekolah dari awal dia masuk sekolah sampai lulus. Kira-kira temanya apa ya? Kalau yang mendominasi tentang cerita sekolah seperti itu, ada yang tahu? Betul sekali, temanya adalah tentang pendidikan, ya. Kurang lebih seperti itu ya, secara sederhananya saja. Paham ya? Baik, Ustaz lanjutkan kalau kalian sudah paham. Struktur teks narasi. Nah, teks narasi ini sendiri ada strukturnya nih. Yang pertama adalah pengenalan. Pengenalan ini merupakan bagian awal atau permulaan dari teks narasi. Biasanya mengenalkan tokoh, latar, ya latarnya bisa suasana, waktu, ataupun tempat, dan juga unsur lain. Misalnya juga unsur-unsur seperti alur. Di sini akan dikenalkan nih alurnya nanti seperti apa. Ya seperti yang saya sampaikan tadi, misalnya penggambarannya menuju ke masa depan dari kecil sampai akhirnya dewasa, atau sebaliknya alur misalnya mundur dari dewasa menuju ke masa lalunya gitu ya, diingat-ingat masa lalunya. Nah, itu alur mundur. Nah, selanjutnya ada awal pertikaian. Nah, awal pertikaian ini merupakan pengenalan nih, sama kalau tadi pengenalan tokoh, pengenalan latar. Nah, ini pengenalan dari masalah apa sih yang ingin diceritakan dari penulis.
apa sih permasalahannya yang ingin dibahas dalam teks tersebut, yang ingin digambarkan atau ditampilkan oleh penulis. Nah, berikutnya ada klimaks. Klimaks ini adalah puncak pertikaian. Nah, bagian ini berisikan tentang pembahasan intinya, ya, konflik utama atau inti dari sebuah cerita. Jadi pembahasannya ini adalah yang bagian yang paling penting, ruh dari sebuah cerita yang ingin dibahas, yang ingin dikulik, yang ingin dipaparkan atau dijelaskan, tampilkan, digambarkan oleh pengarang. Ini adalah bagian yang paling penting dalam teks narasi. Setelah adanya permasalahan tersebut, maka biasanya, dan ini lumrah atau sering sekali, ada yang namanya penyelesaian atau anti klimaks. Nah, bagian ini pasti kalian sudah menduganya kan? Maka setelah adanya konflik pasti apa? Nah, nanti akan ada perdamaian atau konflik mulai mereda. Biasanya ada mediasi, ada orang ketiga ya untuk sebagai mediator. Nah, itu akan diterangkan tokoh-tokoh tertentu yang ditugaskan untuk menengahi konflik tersebut. Nah, di sini berisi tentang penyelesaian atas konflik yang terjadi dalam cerita dan sebagai penanda bahwa cerita akan segera berakhir. Setelah adanya konflik ya, sudah digambarkan secara jelas merupakan ruh dari cerita, pasti ada penyelesaian dari konflik tersebut. Nah, ini adalah contoh dari teks narasi singkat. Jika di buku paket teks narasinya panjang kali lebar, kan nggak mungkin nih Ustadz cantumkan di sini semua, kan nggak muat. Lagian pula kan ada di buku paket. Nah, tugas kalian adalah membacanya. Ada kurang lebih 2 teks narasi yang ada di buku paket bab 2 tentang materi teks narasi. Ya, buku paketnya yang mana? Buku paket bahasa Indonesia yang terbaru. Ya, buku paket bahasa Indonesia yang terbaru. Iya, yang terbaru yang kalian dapat pada saat kemarin itu. Nah, buku kalian untuk kelas 7 pastinya ya, bukan kelas 8 ataupun kelas 9 ya. Milik teman kalian kelas 8 jangan dipakai. Pakai yang kelas 7 saja. Nah, di sini contoh teks narasi kembali lagi. Saya akan bacakan 3 hari lamanya aku mengalami koma tanpa pernah bangun. Dan ketika aku terbangun dari mimpiku, perlahan kubukakan mataku. Seluruh keluargaku ada di sampingku. Ayah, ibu, kedua kakakku, paman dan bibi, serta teman-temanku telah ada di sampingku. Suara-suara ayat-ayat Al-Quran terdengar dan aku senang mereka tidak marah padaku karena aku pergi tanpa pamitan. Ayah menyadari aku terbangun dengan cepat memanggilku. Nah, kurang lebih seperti itu ya contoh teks narasi. Nah, sama dengan yang minggu lalu bahwa supaya kalian bisa paham, ya kita akan melaksanakan latihan ya, sehingga kita harus berlatih supaya kalian paham dengan apa sih yang Ustadz terangkan tadi. Karena kalau kalian tidak berlatih, maka penjelasan Ustadz tadi akan sia-sia. Supaya kalian bisa paham dan memahami, yang pertama kalian harus membaca. Yang kedua, kalian harus menyimak. Menyimak tidak hanya sekedar membaca saja, tapi kalian harus memahami, harus fokus, harus teliti dalam membacanya. Nah, setelah itu kita akan berlatih atau latihan. Nanti Ustadz akan sampaikan itu via grup Telegram atau via e-learning. Begitu ya. Nah, kurang lebihnya mohon maaf apabila penjelasannya dirasa masih kurang jelas atau ada para santriku sekalian yang masih belum paham. Kita akan bahas di grup Telegram kelas 7 pastinya, kelas kalian masing-masing. Nah, diharapkan di sana para santriku sekalian di kelas 7 bisa bertanya. Kita manfaatkan Telegram
sebagai media untuk diskusi. Kita tanya jawab di sana karena nanti Ustadz akan berikan latihan-latihan untuk kalian. Begitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah-salah kata, bisa dimaafkan karena tak ada gading yang tak retak. Saya atas nama keluarga besar Gajah mohon maaf karena masih saja ada gading yang retak. Nah, jika ada sumur di ladang, marilah kita menumpang mandi. Jika kita diberi waktu panjang, kita bisa berjumpa lagi. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.